jumpa lagi dengan saya Sugiarti Rosbach atau biasa dipanggil Ati. Podcast dan YouTube saya kali ini akan berbicara mengenai Start the Business with Purpose. Apa sih Start the Business with Purpose gitu ya? Start the Business with Purpose, kadang-kadang kita kalau mau memulai bisnis, sometimes kita hanya ya udah kita langsung bikin bisnis aja tanpa kita tahu kita mau bikin bisnis tuh sebenarnya backgroundnya apa. Kalau cuma nyari duit ya gampang, tapi sebenarnya kalau kita punya bisnis with purpose, kita tahu kita mau ngapain, tujuan bisnis kita untuk lingkungan mungkin, untuk diri kita mungkin, gak hanya money, biasanya lebih lama bertahannya. Nah, tapi kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan Ibu Nora Bawazir, pemilik Nora Gelato. Teman-teman bisa lihat di Instagram beliau, Nora_Bawazir, zirnya pakai Z-I-E-R. Dan juga kalau mau order nyoba, namanya Nora Gelato. Mari kita dengarkan bincang-bincang saya dengan beliau dari Darwin, Australia. Nah, hari ini saya ada tamu, namanya Bu Nora Bawazir. Beliau adalah pemilik Nora Gelato. Terus apa lagi ya? Bu Nora banyak banget kayaknya. Ada apa lagi? lagi gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrol nih sama Bu Nora. Bu Nora bisa mau cerita-cerita nih gimana waktu pertama-tama bikin bisnis pertama kali. Orang kan sekarang zamannya lagi mau bikin bisnis banyak banget nih Bu Nora gitu. Kita santai-santai aja, namanya juga nyantai di Kebun Ati. Mau sambil minum boleh, mau sambil nyemil-nyemil silakan gitu. Tapi kalau Bu Nora nyemilnya sehat sih, kalau aku kayaknya enggak. Makanya bentuk badan beda. Gitu. Aja deh ya. Nah, Bu Nora. Aduh. Bu Nora tuh katanya kalau kita Bu Noranya sekarang di belakangnya pantai, itu pantai di Darwin, deket rumah Bu Nora itu kan? Jadi istilahnya kan ada orang bilang kalau misalnya kita lagi hipnosis nih ya, suruh membayangkan suasana yang nyaman, kita disarankan untuk tidak memberi gambaran, karena kan bisa jadi ada orang yang suka pantai, ada orang yang suka kebun, ada orang yang suka pegunungan gitu. We don't know apa yang dianggap buat dia adalah the relaxing place to apa gitu ya. Kok ya bukan kebetulan ya, aku selalu condong ke hal-hal yang suasananya tuh putih dan biru gitu. That's like my two favorite color. Biru, Tosca, aquamarine, yang condong-condong ke situ ya. I don't know why, tapi that's what happens. Aku suka bilang mungkin karena aku dikelilingin ikan ya. Kalau yang pada itu kan horoskop, ibu, suami, sahabat-sahabat tuh Pisces semua. Dan saya ada 2 sahabat saya lagi Scorpio, manusia air semua urusannya. jadi deketnya air. Saya emang kebetulan favorit hijau. Plus ya saya kebun gitu. Jadi pas kan. Ini kebun saya memang ini. Di belakang itu tanaman. Beneran. Oh keren. Nanti tuh kalau itu kita minta tolong kebun saya ya di rumah tolong dirapihkan gitu, yang di Jakarta ya. Saya kadang-kadang menggambar landscape kok buat teman. Bisa. So ya sekarang saya nyangkut di Darwin, tapi ya memang akhirnya di pinggir pantai, jadi ya you can be nyangkut in a worse place. Ini alhamdulillah nyangkutnya ya di suasana yang memang sebenarnya saya suka, which is air sama pasir putih lah ya. Paling yang jerit tukang pijet langganan Mbak Lulur yang langganan nih satu mbak gitu. Kalau ngeliat aku pasti astagfirullahaladzim Bu Nora, kenapa jadi gosong begini tampang? Ya Allah Bu Nora, kerjaan saya bubar. Paling begitu Bu. Tapi daripada kejebak di tempat yang lain, mendingan di pinggir pantai kan, sesuai keinginan gitu. Betul. Ada katakan be careful what you wish for gitu, nanti jangan-jangan kesampean. Kadang-kadang kan orang suka gini, oh coba ya gue bisa terjebak di satu tempat. Nah kan kayak gitu ya, ternyata itu kejadian kalau sama Bu Nora gitu. Emang ya begitu deh. Nah kalau yang untuk bisnis, berarti betul memang ada beberapa bisnis yang saya urusin gitu. Banyak yang bisnisnya itu waktu saya lulus kuliah udah lama gitu ya. Saya tuh bantuin orang set up one of the biggest logistics firm in New York City waktu itu. Jadi urusannya bantuin orang
up and running their own businesses sampai akhirnya sampai sekarang pun saya masih diamanahkan untuk menjadi komisaris sebuah bank syariah, pembiayaan syariah, rakyat syariah itu yang akhirnya jadi as a group it's actually the biggest di Indonesia, tapi kan kecil-kecil. Kalau namanya bank pembiayaan rakyat syariah kan it's per wilayah gitu. Kalau kayak bank misalnya Mandiri gitu, itu kan national gitu izinnya. Kalau ikan nggak, kita putuk gitu. Tapi it's the one group, the entire group, you're actually the biggest for bank pembiayaan rakyat syariah. Tapi ujung-ujungnya itu I was helping usaha para alumnus yang sudah senior bahkan beberapa sudah almarhum, rest in peace mereka, kita membantu untuk ngembangin itu. Jadi itu urusannya yang gedein atau expanding somebody else's business. Nah kalau untuk saya sendiri, ujung-ujungnya kan sebenarnya saya balik lagi nih. Underneath, I like blue, I like calm, sea breeze, white. Kalau suka tertariknya sama gambar-gambar kalau yang Greek, Yunani, belum pernah sampai ke sana, belum kesampaian. Tapi kan everything is white and blue, and Tosca, and aquamarine ya. So anyway, belum nyampe juga ke situ. But that's always one of the things yang menarik buat saya. Walhasil about 3,5 tahun yang lalu, saya punya saudara. Sebenarnya awalnya tuh punya saudara, tapi kita nggak akan melama ke arah situ. Dia itu peternak dan dia akhirnya banyak dagangannya, bingung mau diapain, diolah macem-macem gitu kan ya. Jadi susu segar lah, jadi ina itu. Salah satunya sama dia diolah menjadi es krim gitu. Nah, tadinya saya tuh udah mau bilang idenya kocak juga ya, berarti you could do that. Akhirnya orang kenapa aku nggak coba? Saat itu sebenarnya saya sendiri udah mulai jenuh ya dengan segala macam urusan yang ibaratnya ngurusin duit orang, namanya orang bank ya, jadi ngurusin duit orang gitu. Which I like, cuma udah bertahun-tahun, udah lama, udah angka lagi, dan kebetulan kan angkanya bukan putih dan biru ya, hijau semua. Betul. Bukan kita nggak suka hijau, sampai sekarang alhamdulillah gitu, saya tetap bisa amanah, tetap bisa menjalankan tugas dengan baik. Cuma sometimes you need refreshing. Ada yang perlu di juice start lah gitu. Nah, disinilah akhirnya saya memutuskan saya mau belajar. Saya mau belajar bikin es, karena buatnya tadi ngomong ngeledekin ngembilnya yang sehat. Jadi gini, saya punya ibu, tante itu turunan diabetes ceritanya, and I saw them. Emang mereka udah senior banget, sudah almarhumah, but they went through a whole process of having diabetes and then komplikasinya dan segala macam. Jadi saya dari kecil tuh yang stres kalau istilahnya, aduh jangan sampai saya gemuk ya, jangan sampai saya diabetes, ya Allah mudah-mudahan saya sehat walafiat gitu. Akhirnya relatif rajin memikirkan apa yang dilakukan dan apa yang dimasukkan ke dalam tubuh, awalnya dari situ. Nah, I like to eat though. I like to eat good, tapi I like to eat good yang healthy gitu. Kenapa healthy tapi nggak enak, atau enak tapi nggak healthy gitu? Kenapa nggak bisa bareng? Nah, walhasil pas jalan-jalan waktu itu tour lah gitu, udah sempet pergi tour ke Italia. Nah, otomatis keliling-keliling Italia itu salah satu pit stop untuk istirahat, numpang ke kamar kecil gitu, adalah bolak-balik ke gelato shop. Sistemnya kalau di Italia itu gelato shop is always fresh, made in the store, local, nuansanya tuh local. Jadi tiap area tuh punya kekhasan masing-masing. Yang jualan it's probably a family, jarang yang franchise tuh jarang gitu. It's always fresh made, small batches, natural ingredient. Terus mereka berkoarnya adalah, listen, we make it healthier than American ice cream. American ice cream is full of fat. Full of fat and sugar and all the non-healthy stuff. We make it better. Kan gitu. Jadi dia bilang, maksudnya gimana? Iya, buah apa ya kita pakai buah itu, gula kita rendahin, fatnya kita rendahin, dia bilang, terus kita nggak terlalu banyak angin masuk, jadi lebih padat. So you eat a little and you are satisfied, you enjoy the taste, and it is healthy and good for you, gitu kan? Ya udah deh. Jadi muter-muter cobain gelato ini, cobain gelato itu. Walhasil saya berkesempatan belajar sama generasi kelima gelato owner atau master chef gelato, ini bergenerasi kelima di keluarganya, dan saya akhirnya belajar untuk bikin gelato dari scratch.
Sekarang banyak banget yang orang jualan, bahkan di Italia sendiri ada 600 pabrik atau merek orang yang bikin premix kayak adonan siap jadi tinggal diseduh gitu, ini tinggal dituang air terus diputer, dituang susu diputer. Nah dia enggak, kalau dia you need to know how to racik ini from scratch. Jadi kamu bisa atur sesuai dengan bahan yang kamu punya, buah yang lagi bermusim apa, dan kamu bisa atur sesuai dengan level kemanisan sama level fat yang kamu mau. Gitu. Standarnya kan gelato nggak boleh lebih dari 8% fat, gula nggak boleh lebih dari 10, bahkan kalau yang sorbet segala macam 0% fatnya, kan nggak boleh ada fat sama sekali. So dan karena nggak dimasukin angin banyak, yaitu tadi lebih padat, so in a same cup you satisfy-nya lebih cepat, kalori yang masuk lebih sedikit. Dia bilang kamu mendingan belajar dari scratch, walaupun sampai nangis-nangis Bu Ati, padahal saya orang keuangan ya. Nangis-nangis dong Bu, soalnya hitungan semua. Dan dia yang tipenya no laptop, no computer, you use your book and your pencil. Asem jiban udah jam segini gue suruh pakai buku dan pensil. Mati dah. Masih untung nggak disuruh pakai ini. Gak usah, harus Nah, apa kabar itu kayak? Aku sampai jahat banget, gue bilang, listen, I have a laptop, let me just bring my laptop. Nanti istilahnya kan aku udah nentuin gula aku nggak boleh lebih dari sekian, fatku nggak boleh lebih dari sekian, konsistensi kepadatan sekian, ini kan formula semua kan. Abis itu aku bilang, oh aku orang keuangan, kerjanya bikin modeling kan, sini saya bikin formulanya, saya rapihin, nanti tergantung bahan mentahnya apa, tinggal saya bagi, di bahan itu ada berapa persen airnya, berapa persen protein, berapa persen padat, and aku bisa racik, dan habis itu bisa tinggal masukin ingredient yang I want, yang I have, nanti dia akan ngebalancing formulanya untuk tahu gramasi per ini apa, gitu kan. Dia nggak boleh dong buatin. No, you use your pencil and your paper, use this Nora. Aduh, Nurus. sadis banget. Dia bilang ini udah penuh isinya. Ini udah ngurusin macam-macam, suruh hitung-hitungan, udah ada laptop. Jadi walhasil, to make a long story short, hari pertama saya masih mentoleransi untuk mendapatkan teorinya dan segala macam. Malam hari sampai di kamar saya buka laptop, saya bikin semua rumusannya. Saya bikin semua, terus besok pagi dengan PD-nya aku nenteng ransel isinya laptop. What is that, Nora? Pokoknya kalau kita berantem contoh-contohan, I'm taking out my laptop, you be quiet. Aku bilang gitu, I'm taking out my laptop. Soalnya bisa langsung praktekkan, ini buahnya ini, jadiin apa coba? Buahnya ini, atau bahannya ini kacangnya ini. So anyway, I had a lot of fun. Dalam artian nangis, yes. Mau nyungsep ya. Kalau kita orang-orang NLP bilang sistem 2, buati, mau muntah-muntah, mual-mual, yes. Rasanya kok gue gila ya, orang lain pada gampang bikinnya pakai sasetan, tinggal dibuka, cemplungin, kasih susu, puter, selesai. Kalau saya tidak, saya bikin dari scratch gitu ya. Tapi sekarang kalau aku lihat berarti ya, itu kan sebenarnya Bu Nora belajar benar-benar dari nol gitu ya, dari nol. Yes. Tertarik, satu kalau aku bilang tertarik dengan membuat makanan yang sehat. Gue suka makan enak, tapi maunya sehat. Banyak orang suka bilang makanan enak belum tentu sehat, makanan pinggir jalan belum tentu sehat, bala-bala yang di pinggir jalan nggak sehat katanya gitu kan, nggak enak tapi enak gitu. Makanan sehat kagak, makan sayur nggak enak kata orang gitu. Nah tapi kalau Bu Nora punya bukan tujuan ya, pengen banget gitu bikin makanan enak. Seru ya dengerin ceritanya Bu Nora tadi gitu, bagaimana dia belajar bikin gelato dari scratch gitu. Sometimes kita kan sering banget gampang ngambil aja, kita seduh langsung jadi gitu, tapi beliau ingin mencoba dari scratch karena beliau juga salah satu tujuannya adalah dia ingin tahu bahwa apa yang dia buat memang itu adalah sesuatu yang sehat. Nah, ingin tahu lanjutannya seperti apa cerita beliau? Ya, mari kita dengarkan podcast atau YouTube saya berikutnya, tapi di hari yang berbeda. Silahkan tunggu, klik subscribe dan juga klik tanda lonceng supaya Anda tahu kapan saya posting cerita berikutnya. Sampai jumpa.